Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akil Farhani. Nah, buat kawan-kawan semua, terima kasih banyak ya yang udah terus pantengin video ini dan terus ikutin channel Akil Farhani. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Di hari ini kita akan membahas analogi kata ya, yaitu kita akan melihat bagaimana padanan hubungan yang ada di soal. Kemudian kita akan membandingkannya dengan yang ada di jawaban ya, yang mana yang setara. Oke, simak terus. Di soal yang pertama ini terdapat kata kehausan air ya, kemudian sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya A. Kemakmuran, kerja keras. B. Kebodohan, miskin. C. Kegembiraan, hiburan. D. Kelelahan, kerja. E. Kelaparan, pangan. Nah, jadi padanan hubungan kata yang ada di soal yang pertama ini adalah sebab akibat ya. Kehausan disebabkan karena kurangnya air. Nah, jadi persamaannya apa? Jika dibilang kemakmuran disebabkan karena kurangnya kerja keras, itu salah ya. Jadi jawaban A langsung kita coret. Nah, yang B kebodohan disebabkan karena kurangnya miskin, nggak nyambung juga ya. Kita hapus juga. Kemudian yang C, kegembiraan disebabkan karena kekurangan hiburan. Ini juga sebaliknya dari kenyataan ya. Jadi kita hapus. Dan D, kelelahan disebabkan karena kurangnya kerja. Sebenarnya kelelahan disebabkan karena kelebihan kerja, bukan kekurangan. Nah, jadi pastinya jawaban yang paling tepat ini E ya, karena cuma E yang tersisa setelah kita eliminasi, yaitu kelaparan disebabkan karena kurangnya pangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 ini dituliskan memberi kemudian dermawan sama dengan titik-titik. Pilihannya A. Mencuri, polisi. B. Melukis, kanvas. C. Membantu kemudian orang. D. Mencuci baju. Yang E. Menulis, sekretaris. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah definisi ya. Jadi orang yang sering memberi atau yang pekerjaannya itu memberi disebut dengan dermawan. Nah, jadi kita cari dulu jawabannya. Yang A, mencuri, kemudian polisi. Ini kebalikan ya. Sebenarnya polisi yang menangkap orang yang mencuri. Nah, ini salah dong. Yang B, melukis kanvas. Orang yang sering melukis disebut kanvas. Ini salah nih. Karena kanvas itu tempat melukis. Jadi tidak nyambung ya. C, orang yang sering membantu disebut orang. Ini juga tidak sesuai. Yang D, orang yang sering mencuci disebut baju. Baju itu barang yang dicuci ya, bukan pelaku yang mencuci. Jadi salah juga. Nah, kemudian yang E, orang yang pekerjaannya menulis atau sering menulis disebut sekretaris. Nah, yang paling cocok itu yang E berarti ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Oke, di soal ketiga ini terdapat kata kering, lembab sama dengan titik-titik ya. Yang pilihannya A. Gelap, remang-remang. Kemudian B. Cahaya, terang. C. Panas, basah. D. Matahari, gunung. E. Siang, malam ya. Padanan hubungan yang terdapat di soal ini adalah urutan ya. Yang mana kata kering itu terjadi setelah lembab ya. Kemudian kita perhatikan yang mana jawaban yang tepat nih ya. Yang A, gelap terjadi setelah remang-remang. Ini bisa disimpan nih jawabannya ya. Yang B, cahaya kemudian terang. Cahaya setelah terang, ini tidak nyambung ya, pasti salah nih. Kemudian yang C, panas setelah basah, ini juga tidak sesuai. Yang D, matahari setelah gunung, ini tidak nyambung nih. E, siang setelah malam. Memang urutan siang dan malam itu selalu berputar ya, tetapi ini tidak sesuai dengan perbandingan yang ada di atas. Oke, jadi tersisa yang jawaban A. Dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu gelap
setelah remang-remang. Oke kawan-kawan semua, di soal yang keempat ini ditulis laut kemudian samudra ya. Sama dengan A. Sungai, laut, B. Danau, air, C. Bukit, lembah, D. Pulau, benua, E. Delta, laut ya. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah ukuran ya. Bagaimana maksudnya? Yaitu laut yang ukurannya besar atau laut yang besar disebut dengan samudra. Nah, jadi kita cari jawabannya. Sungai yang besar disebut laut, itu tidak sama ya antara sungai dan laut. Jadi jawaban yang A ini pasti salah. Yang B, danau yang besar disebut air, ini nggak nyambung ya. Kita hapus. Kemudian yang C, bukit yang besar disebut lembah. Ini sebenarnya bukit, lawannya itu ya lembah ya. Salah juga. Yang D, pulau yang besar disebut dengan benua. Nah, ini nih yang sama ya atau yang sesuai. Sebagaimana laut yang besar disebut samudra, maka pulau yang besar disebut benua. Jadi jawaban paling tepat adalah D. Yang E langsung kita palang aja. Di soal ini dituliskan gurami tongkol sama dengan titik-titik ya. Nah, pilihannya A. Anjing, kucing, B. Harimau, kera, C. Manusia, makanan, D. Ikan, semut, E. Kakak tua, merpati. Padanan hubungan yang terdapat di soal ini adalah golongan ya. Jadi gurami dan tongkol itu adalah dua hewan yang digolongkan sebagai ikan. Nah, kita baca jawabannya. Anjing dengan kucing. Ini tidak sesuai ya. Karena mereka itu berbeda jenis ya. Yang B, harimau dengan kera, juga ini salah, berbeda jenis ya. Yang C, manusia makanan, ini tidak nyambung, juga pasti salah. Jadi kita coret. Yang D, ikan dengan semut, ini tidak sesuai juga ya. Kemudian yang E, kakak tua merpati. Nah, ini nih ya jawaban yang tepat. Gurami dengan tongkol itu sejenis ikan, dan kakak tua dengan merpati itu sejenis burung. Jadi golongan ya. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu kakak tua merpati. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal yang ke-6 ini dituliskan lokomotif kemudian kereta api. Sama dengan titik-titik ya. Pilihan jawabannya A. Pasar niaga, B. Tentara pasukan, C. Dokar kusir, D. Kuda andong, E. Kapal nakoda. Jadi hubungan antara kata lokomotif dengan kereta api adalah lokomotif penggeraknya kereta api ya. Kita lihat jawabannya, pasar penggerak dari niaga, ini tidak nyambung ya. Jadi kita hapus. Yang B, tentara penggerak dari pasukan, juga tidak sesuai. Yang C, dokar penggerak dari kusir, ini tidak pas ya jawabannya. Kita hapus juga. Kemudian yang D, kuda penggerak dari andong. Nah, ini ya jawaban yang paling tepat ya. Yaitu D. Sebagaimana lokomotif adalah penggeraknya kereta api, kuda adalah penggeraknya andong. Jawaban yang paling tepat adalah D. Di soal yang ke-7 ini tertulis buku, novel, detektif, sama dengan titik-titik ya. Pilihan jawabannya A. Musik, jazz, genre, kemudian B. Film, aksi, agen rahasia, C. Buku, fiksi, ilmiah, D. Musik, pop, dangdut, E. Film, Indonesia, horor. Salah satu jenis buku adalah novel, dan salah satu jenis novel atau genre novel itu adalah detektif ya. Nah, jadi buku itu lebih umum, kemudian novel lebih khusus, detektif itu lebih khusus lagi. Nah, pilihan jawabannya kita baca dulu. Yang A, musik, kemudian genrenya jazz, kemudian genre. Ini tidak sesuai ya, karena agak rancu. Yang B, film, kemudian jenisnya itu ada aksi, tentang agen rahasia. Nah, ini mendekati jawaban yang tepat ya. Kita baca dulu jawaban yang lainnya. Buku,
fiksi, kemudian ilmiah. Ini tidak sesuai ya, karena di atas ada tulisan buku, di sini juga disebut buku. Seharusnya adalah pembandingnya yang lain, ini pasti salah. Yang D, musik, kemudian jenisnya pop, jenisnya dangdut. Pop dan dangdut ini adalah genre ya, yaitu setara ya, bukan perincian yang lebih kecil, jadi dia salah juga. Yang E, film, dibuat di Indonesia, genrenya horor, ini tidak pas. Berarti sudah dapat dipastikan jawaban paling tepat adalah B, film, yang jenisnya itu aksi, aksinya tentang agen rahasia. Sebagaimana buku, jenisnya novel, novelnya itu tentang detektif. Di soal yang nomor 8 ini dituliskan montir, kemudian obeng ya. Sama dengan titik-titik. Pilihan jawabannya A, polisi, peluru, B, pengarang, majalah, C, tukang, gergaji, D, sosiolog, mobil, E, mobil, bensin. Jadi hubungan kata antara montir dan obeng adalah montir untuk bekerja itu mereka menggunakan obeng ya. Jadi kita baca pilihannya, polisi bekerja menggunakan peluru. Ini salah ya, polisi bekerja dengan pistol dong. Jadi kita palang aja. Kemudian yang B, pengarang menggunakan majalah untuk bekerja. Ini juga tidak sesuai. C, tukang bekerja menggunakan gergaji. Nah ini mendekati benar ya. Kita baca dulu tapi ya. Jawaban yang D kita sisakan dulu yang C ini. Sosiolog bekerja menggunakan mobil. Ini salah. Mobil bekerja dengan bensin. Ini tidak sesuai ya. Dapat dipastikan yang tersisa tadi jawabannya yang C, yaitu tukang bekerja menggunakan gergaji. Nah, kawan-kawan semua yang telah pantengin video ini dari awal sampai habis, terima kasih banyak ya. Semoga ilmu yang ada di video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru jika kami mengupload di kemudian hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.